masuk pada metode lelaran titik tetap. Saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu metode lelaran titik tetap, di mana persamaannya masih sama, kalau toleransinya juga masih sama. Pada metode lelaran titik tetap ini ada X dan juga GX. Nah, untuk tabelnya itu ada iterasi, kemudian ada X, kemudian ada GX, ada Fx, dan yang terakhir itu ada galat. Untuk iterasi ke-0, X itu bernilai 0. Nah, untuk mencari GX-nya itu kita cari nilai X yang ini, kita pisahkan saja. Di sini dapat kita cari X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1 sama dengan min 3X min 3X sama dengan min X pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini kan masih min, jadi kita ubah saja, nggak usah kita ubah, langsung saja. Di sini X sama dengan min X pangkat 3 dikurang 1 dibagi min 3 sama dengan min X pangkat 3. Ini kita kalikan min semuanya, maka di sini X sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari GX nya, yaitu di sini GX itu X pangkat 3 ditambah 1 bagi 3. Nah, di sini dapat kita masukkan nilai X nya ke dalam rumus GX. 0 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3. 0 pangkat 3 itu adalah 0 ditambah 1 dibagi 3 sama dengan 1 dibagi 3 sama dengan 0,333 sekian. Untuk Fx nya kita masukkan nilai 0 ini kepada persamaan soalnya, yaitu 0 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 ditambah 1. 0 dikurang 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, untuk galatnya di sini masih bernilai false karena galat di sini didasarkan pada Fx-nya. Apabila Fx-nya lebih kecil daripada galat toleransinya, maka galatnya bernilai true. Apabila lebih besar, maka bernilai false. Di sini 1 lebih besar dari galat toleransinya. Kemudian pada iterasi pertama, untuk X-nya itu pada iterasi pertama itu kita mengambil dari nilai GX sebelumnya. Maka di sini 0,333 sekian-sekian. Untuk nilai GX-nya itu kita masukkan kepada rumus 0,333 sekian-sekian ditambah 1 dibagi 3. Hasilnya saya dapatkan 0,34569. Nah, untuk nilai FB-nya kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan 0,33 sekian-sekian pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,333 sekian-sekian ditambah 1. Nah, hasilnya saya dapatkan adalah 0,03737. Nah, di sini masih bernilai false. Kemudian untuk iterasi kedua, sama seperti sebelumnya, nilai X nya kita ambil dari GX.
0,345679. Di sini 0,345679 tambah 1 dibagi 3, hasilnya saya dapatkan 0,347102. Nah, untuk nilai fx nya saya didapatkan dari rumus ini dengan memasukkan persamaan ini 0,345679 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,345679 ditambah 1. Saya dapatkan hasilnya adalah 0,00427. Nah, di sini masih bernilai false. Kapan dia bernilai true? Dia akan bernilai true pada iterasi ke 6, di mana x-nya ini bernilai 0,347296, kemudian gx-nya 0,347296, kemudian fx-nya itu 8,98e min 07. Maka akan true. Mungkin ini saja mengenai materi metode lelaran titik tetap. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi metode lelaran titik tetap, di mana persamaannya masih sama, galat toleransinya juga masih sama, namun di sini x-nya bernilai 0, gx ada tambahan yaitu gx, di mana gx itu bernilai x pangkat 3 ditambah 1 bagi 3 seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita cobakan saja. Untuk iterasi 0, nilai x-nya itu 0, kemudian gx-nya kita masukkan rumus sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 tutup kurung dibagi 3, kemudian enter, maka didapatkan hasil gx itu 0,333. Kemudian fx-nya juga tinggal kita masukkan nilai x-nya kepada persamaan sama dengan x, kita pangkatkan 3, kemudian kita kurang 3 dikali x, kemudian kita tambah 1, enter. Maka didapatkan nilai fx-nya adalah 1. Untuk galatnya di sini sama dengan ABS. Tutup buka kurung, nilai fx kecil dari 0,00001. Enter. Maka didapatkan hasilnya adalah false pada iterasi 0. Kemudian pada iterasi 1, nilai x pada iterasi pertama itu didapatkan dari nilai gx yang sudah ada sebelumnya. Maka di sini sama dengan ini, gx, kemudian enter. Kemudian yang gx tinggal kita tarik ke bawah. Fx juga tinggal kita tarik ke bawah, galatnya juga tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita blok semua, kita tarik sampai dia bernilai true. Nah, di sini sudah ada true-nya. True-nya di sini pada saat iterasi ke-6, di mana nilai x-nya itu 0,347296, nilai gx-nya 0,347296, dan nilai fx-nya 8,98n07. Maksudnya 898 10 pangkat min 7. Sekian
Sekian untuk materi metode lerang titik tetap. Kita masuk kepada materi metode Newton-Raphson. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu mengenai metode Newton-Raphson, di mana persamaannya itu masih sama, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Garis toleransinya juga masih sama. Kemudian di sini pada materi Newton-Raphson ini terdapat nilai XR. Nilai XR-nya di sini saya buat adalah 2. Nah, untuk pada Newton-Raphson ini juga menggunakan nilai f aksen x. Maksud dari f aksen x itu merupakan turunan dari fx. Nah, ini merupakan fx. Nah, maka turunan dari x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa turunan itu apabila dia pangkatnya itu dipindahkan ke depan, jadi ini 3. Nah, x pangkat yang di atas ini kita kurangkan 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 3x. Nah, x di sini itu hanya ada 1, maka di sini hanya 3. Maka didapatkan hasil dari f aksen x-nya itu adalah 3x pangkat 2 dikurang 3. Nah, maka didapatkan hasil dari f aksen x-nya yaitu 3x pangkat 2 dikurang 3. Pada metode Newton-Raphson ini tabelnya itu ada 5, di mana yang pertama itu adalah iterasi, yang kedua adalah tabel XR, kemudian yang ketiga adalah tabel fx, yang keempat ada tabel f aksen x, dan yang terakhir ada tabel galat. Nah, pada iterasi 0, nilai XR-nya itu saya buatkan adalah 2 yang awalnya. Nah, fx ini kita masukkan nilai XR ini ke dalam persamaan, berarti 2 di pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 3 kali 2 itu adalah 6 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk f aksen x-nya nilai f aksen x itu rumusnya adalah 3x kuadrat kurang 3. Nah, kita masukkan nilai XR-nya ini ke dalam persamaan ini, maka 3 dikali X-nya yaitu 2 pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 4 itu 12 dikurang 3 sama dengan 8. 12 kurang 3 sama dengan 9. Nah, untuk galatnya, untuk menentukan galatnya apakah dia true atau false, kita dapat melihatnya dari nilai fx-nya. Apabila nilai fx-nya itu lebih kecil daripada 0, maka dia bernilai true. Apabila dia besar daripada 0, maka dia bernilai false. Di sini 3 itu lebih besar daripada 0, maka dia bernilai false. Kemudian pada iterasi pertama, nilai XR-nya itu rumusnya beda lagi. Nilai XR itu rumusnya nilai XR awalnya dibagi dengan fx dibagi XR dikurang XR dikurang fx dibagi f aksen x. Maka di sini 2 dikurang fx-nya itu 3 dibagi 9, hasilnya
adalah 2 dikurang 3 bagi 9 adalah 0,333, maka didapatkan hasilnya adalah 0,6666, yang nantinya akan panjang 6-nya dan akhirnya nanti ditutup dengan huruf 7. Nanti akan dapat dilihat pada Excel nantinya. Kemudian kita lanjut kepada fx-nya, kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya, yaitu 0,666667 dikurang 3 dikali 0,666667 tambah 1 sama dengan hasilnya saya dapatkan 0,62963. Nah, untuk f aksen x-nya sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai xr-nya. Di sini 3 dikali 0,666667 pangkat 2 dikurang 3. Nah, di sini saya dapatkan hasilnya adalah 5,333 sekian. Nah, untuk galatnya itu masih false karena nilai fx-nya ini masih besar daripada 0. Nah, untuk iterasi kedua, XR-nya di sini XR ini 0,66667 dikurang dengan fx dibagi dengan f aksen x. Fx-nya itu 0,62963 dibagi dengan 5,333 sekian. Hasilnya saya dapatkan adalah 1,5486611. Nah, kemudian untuk fx-nya kita masukkan nilai xr-nya min 1,5486611. Kita pangkatkan 3 dikurang 3 dikali 1,5486611 ditambah 1. Saya dapatkan hasilnya adalah 0,06804. Nah, untuk aksen x-nya sama juga, masukkan nilainya 1,5486611. 3 dikali 1,84611 pangkat 2 dikurang 3. Nah, saya dapatkan hasilnya di sini adalah 4,19459, masih bernilai false. Nah, kapan dia bernilai true? Dia bernilai true ketika iterasi ke 4, di mana nilai dari XR-nya itu adalah 1,532089, nilai fx-nya itu 1,17 E-07 dan nilai fx-nya itu 4,04189.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga, yaitu mengenai metode Newton-Raphson. Nah, dimana persamaannya X pangkat 3 dikurang 3X tambah 1, galak toleransinya masih sama. Di sini terdapat XR. Di sini saya buatkan nilainya itu 2 dan 4. Jadi saya buatkan 2 contoh. Kemudian ada F aksen X, di mana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, hasilnya itu 3 kali XR pangkat 2 dikurangi dengan 3. Pertama pada iterasi 0 kita buatkan nilainya, yang pertama itu 2. Kemudian nilai fx-nya kita masukkan saja nilai xr ke dalam persamaan, sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3, kemudian dikurang 3 dikali dengan XR, kemudian ditambah 1. Enter. Maka didapatkan hasil fx-nya itu adalah 3. Nah, untuk f aksen x itu rumusnya 3 kali XR pangkat 2 dikurang 3. Jadi di sini sama dengan 3. Kita kalikan dengan XR-nya. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian kita kurangi dengan 3. Bentar. Maka didapatkan hasil dari f aksen x-nya itu adalah 9. Galatnya sama dengan fx ABS dalam kurung fx kecil dari 0,000001. Nah, bernilai false. Kemudian kita lanjutkan pada iterasi ke pertama. XR-nya itu sama dengan XR yang di atas dikurang dengan fx dibagi dengan f aksen x, tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasilnya 1,66667. Yang ini bisa kita tarik saja ke bawah. Ini juga. Kemudian yang ini juga bisa kita tarik. Kemudian kita tarik semuanya sampai bawah, sampai nilainya bernilai true. Nah, di sini sudah bernilai true. Maka letak nilai true-nya pada iterasi keempat, di mana XR-nya itu 1,532089. Kemudian nilai fx-nya 4,17 E07, maksudnya 4,17 kali 10 pangkat min 7. Kemudian nilai f aksen x-nya 4,04189 dan galatnya bernilai true. Itu untuk untuk XR bernilai 2. Jika XR bernilai 4, maka di sini kita tinggal ubah angka 4 aja. Kemudian kita enter, maka semuanya akan berubah dan letak true-nya pun akan berubah. Ini hasilnya. Nah, jika XR bernilai 4, maka letak true-nya itu berada pada iterasi ke-7, di mana nilai XR-nya 1,532089, nilai fx-nya 3,42 E-12, maksudnya
3,342 kali 10 pangkat min 12. Kemudian nilai f aksen x-nya 4,041889 dan bernilai true. Mungkin itu saja yang kita masuk kepada materi metode second. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi metode second, di mana persamaannya itu masih sama, galak toleransinya juga, namun pada metode second ini terdapat XR kurang 1, XR, kemudian XR plus 1. Untuk tabelnya itu terdiri dari tabel iterasi, tabel XR kurang 1, tabel XR, tabel XR plus 1, tabel XR FXR kurang 1, tabel FXR, dan juga tabel FXR plus 1, dan terakhir yaitu galak. Untuk XR kurang 1 dan XR ini merupakan titik awalnya. Di sini saya buat XR kurang 1-nya itu adalah 1 dan XR-nya itu adalah 2. Ada iterasi 0, XR kurang 1-nya itu 1, XR-nya itu 2. Untuk XR plus 1-nya itu didapatkan dari rumus ini. XR dikurang FXR dikali XR kurang XR kurang 1 dibagi dengan FXR dikurang FXR kurang 1. Kita cari dulu nilai dari FXR kurang 1-nya. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan ini. 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1, 1 dikurang 3 ditambah 1, min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Maka didapatkan hasil untuk FXR kurang 1 adalah min 1. Selanjutnya saya akan mencari nilai dari FXR-nya, di mana nilai XR-nya itu adalah 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1, 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 3 kali 2 6 tambah 1. Sini 2 ditambah 1, maka didapatkan hasilnya adalah 3. Kemudian untuk XR plus 1 kita masukkan hasil ini ke dalam rumus ini. XR-nya 2 dikurang FXR 3 dikali XR dikurang XR kurang 1. XR-nya 2 dikurang XR kurang 1-nya 1 dibagi dengan FXR-nya itu adalah 3 dikurang dengan FXR kurang 1-nya itu adalah min 1. Maka di sini saya dapatkan jawabannya adalah 1,25. Nah, untuk FXR plus 1-nya kita masukkan nilai XR plus 1 ke dalam persamaan. 1,25 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1,25 ditambah 1. Di sini saya dapatkan hasilnya adalah min 0,79688. Galaknya bernilai false. Selanjutnya pada iterasi 1, XR kurang 1-nya itu diambil dari XR sebelumnya. XR sebelumnya itu 2. Nah, untuk XR ini diambil dari XR tambah 1 yang sebelumnya, berarti 1,25. Kemudian kita akan mencari FXR kurang 1-nya. Kita masukkan nilai 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Kemudian yang fxr-nya 1,25 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1,25 ditambah 1, kita dapatkan hasilnya adalah 0,79688. Untuk xr tambah 1-nya kita masukkan nilai ini ke dalam rumus. XR 1,25 dikurang fxr-nya min 0,79688 dikali dengan XR 1,25 dikurang XR kurang 1 kurang 2 per fxr nya itu min 0,79688 dikurang dengan XR kurang 1 nya itu adalah 3, maka didapatkan hasilnya di sini adalah 1,407407. Untuk iterasi kedua, XR kurang 1 ini kita ambil dari sini 1,25, ini kita ambil, kita taruh sini 1,407407. Nilai untuk fxr kurang 1-nya itu kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini didapatkan nanti hasilnya adalah min 0,79688. Kemudian yang untuk fxr nya kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, nanti didapatkan hasilnya min 0,43444. Nah, untuk fxr plus 1-nya didasarkan pada xr plus 1, kita cari dulu xr plus 1. XR plus 1-nya di sini kita masukkan rumusnya sama seperti sebelumnya, nanti didapatkan hasilnya di 1,596083. Nah, untuk fxr plus 1-nya itu kita masukkan nilai xr plus 1 ke dalam persamaan ini, maka didapatkan hasilnya 0,277742, masih bernilai false. Kemudian dia akan bernilai true pada iterasi ke-6, di mana nilai XR min 1-nya itu 1,531425, XR-nya 1,532096, XR plus 1-nya 1,53289, kemudian XR min 1-nya min 0,00268. Kemudian untuk XR nya itu 2,96E min 05. Kemudian untuk fxr plus 1-nya itu min 2,2E min 08. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi terakhir ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi terakhir, yaitu metode secant, di mana persamaannya masih sama juga, galatnya masih sama, namun di sini ada XR min 1 bernilai 1, XR-nya bernilai 2, dan nilai XR plus 1-nya itu dicari menggunakan rumus ini. Pertama, kita buat pada iterasi 0, nilai XR min 1-nya itu 1, XR-nya itu 2,
Nah, di sini kita cari menggunakan rumus yang ini. Sama dengan XR dikali dalam kurung. Sebelum kita mencari nilai XR plus 1, kita harus mencari dulu nilai FXR min 1-nya. Sama dengan, tinggal kita masukkan kepada rumus persamaan. XR min 1 kita pangkatkan 3, kemudian kita kurang 3 dikali dengan XR min 1, kemudian kita tambah dengan 1. Nah, didapatkan hasilnya yaitu min 1. Kemudian hasil untuk FXR-nya sama dengan 2, kita pangkatkan dengan 3, kemudian kita kurang 3 dikali dengan 2, kemudian kita tambahkan 1. Maka kita dapatkan hasil FXR-nya adalah 3. Nah, kemudian kita mencari nilai XR plus 1-nya. Nilai XR plus 1-nya itu didapatkan dengan rumus ini. XR dikali dengan dalam kurung FXR dikali dalam kurung XR dikurang XR kurang 1 tutup kurung kemudian kita bagi dengan FXR dikurang FXR kurang 1 berarti F tutup kurung enter, maka didapatkan hasilnya adalah 1,5. Mohon maaf, rumusnya di sini salah. Ini XR min FXR. Jadi di sini bukan kali melainkan min. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 1,25. Ini kita tarik. Kita cek lagi apa benar. E pangkat 3 dikurang 3 kali E pangkat 3 tambah 1 pas. Di sini galetnya sama dengan ABS dalam kurung FXR tambah 1 tutup kurung kecil dari 0,0000001. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah false. Kemudian pada iterasi 1 XR-nya ini XR min 1 ini pada iterasi 1 merupakan nilai XR pada iterasi sebelumnya. Nah, berarti di sini sama dengan kita panggil XR-nya saja. Yang XR-nya juga nilai XR yang pada iterasi ke-1 itu merupakan nilai XR plus 1 pada iterasi ke-0. Di sini sama dengan ini. Enter. Nah, di sini kita tarik saja. Ini juga. Kemudian XR plus 1-nya. Kemudian FXR plus 1, kemudian yang galetnya. Nah, pada iterasi pertama galetnya masih false, jadi kita tarik semua sampai bernilai true. Nah, di sini maka didapatkan hasil true-nya itu berada pada iterasi ke-6,
dimana XR min 1-nya itu 1,53 1425, XR nya 1,53 296, XR plus 1-nya 1,53 289, FXR min 1-nya min 0,00268, FXR nya 2,96E05 atau 296 kali 10 pangkat min 5, dan FXR plus 1-nya min 2,2E min 08, maksudnya 22 kali 10 pangkat min 8, dan bernilai true. Sekian materi terakhir dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.